Bayangin, kamu lagi tugas malam di perempatan jalan, tiba-tiba ada motor melaju kencang, nggak pakai helm, dan nerobos lampu merah. Begitu diberhentikan, malah ngeyel dan nantangin polisi. Tapi pas dicek identitasnya, wah, ini sih bikin jantung copot. Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah-kisah inspiratif, menegangkan, dan penuh pelajaran hidup. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Dan jangan lupa tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Siapa tahu Allah mengabulkan doa kalian lewat perantara kisah ini. Langit Jogja malam itu tampak tenang. Angin berhembus lembut, membawa kesejukan yang khas di jalanan kota. Di salah satu perempatan, seorang polisi muda bernama Andi berdiri tegap di bawah lampu jalan yang redup. Tugasnya malam ini adalah memastikan arus lalu lintas tetap tertib. Lampu merah menyala di ujung jalan. Mobil-mobil berhenti dengan tertib, mengikuti aturan seperti biasa. Namun tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara mesin motor meraung kencang. Sebuah motor melaju dengan kecepatan tinggi, melesat begitu saja tanpa memperdulikan lampu merah. Andi langsung waspada. Dengan sigap, ia mengangkat tangan dan meniup peluit panjang. Motor itu tetap melaju, seolah tidak peduli. Namun, tepat beberapa meter sebelum melewatinya, motor itu akhirnya berhenti dengan mendadak. Ban belakang sedikit tergelincir, meninggalkan jejak di aspal. Pengendaranya seorang pria muda. Jaket kulit hitam yang dikenakannya tampak mahal, dan rambutnya sedikit berantakan tertiup angin malam. Namun yang paling mencolok adalah satu hal. Ia tidak memakai helm. Andi melangkah maju. Dengan tenang, ia menatap pemuda itu. "Selamat malam, Mas. Bisa tolong tunjukkan surat-surat kendaraannya?" Pemuda itu tidak langsung menjawab. Ia menatap Andi dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sedikit senyum di sudut bibirnya, bukan senyum ramah, melainkan senyum yang penuh keangkuhan. "Maksudnya, saya ditilang?" tanyanya santai. Andi mengangguk. "Mas melanggar lampu merah dan tidak memakai helm. Ini pelanggaran yang cukup serius." Pemuda itu menghela napas seolah tidak terima. Ia merogoh saku jaketnya dengan gerakan malas, lalu mengeluarkan dompet. Dengan santai, ia menarik sebuah kartu dan menyodorkannya kepada Andi. "Sebelum Bapak nulis surat tilang, mungkin Bapak mau lihat dulu siapa saya." Andi meraih kartu itu dan melihatnya sekilas. Namun saat membaca nama yang tertera di sana, tubuhnya mendadak kaku. Jantungnya berdegup lebih cepat. Nama di kartu itu membuat tenggorokannya terasa kering. Bagas Putra Aditya. Andi menelan ludah. Ia tahu betul siapa orang ini. Bagas adalah anak Kapolda DIY. Andi menatap nama di kartu itu sekali lagi. Rasanya seperti ada petir yang menyambar di tengah malam yang tenang. Ia tahu betul siapa Kapolda DIY. Sosok yang sangat dihormati di kepolisian. Dan kini, di hadapannya, berdiri putranya sendiri yang baru saja melanggar aturan. Bagas masih menatap Andi dengan senyum tipis. "Jadi, gimana, Pak?" tanyanya santai. "Mau tetap nulis tilang atau mau ngobrol baik-baik?" Andi menarik napas dalam. Di dalam hatinya, ada gejolak yang sulit dijelaskan. Sebagai polisi, tugasnya jelas, menindak pelanggar, siapapun itu. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa menangani anak pejabat bukan perkara mudah. Jalanan di sekitar mereka semakin lengang. Hanya ada beberapa kendaraan yang sesekali melintas. Beberapa pengendara motor yang melihat kejadian ini mulai memperlambat laju mereka. Penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Bagas masih berdiri dengan santai. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku jaketnya, seolah tak ada beban sama sekali. Matanya yang tajam menatap Andi, menunggu keputusan. Andi akhirnya mengembalikan kartu identitas itu dengan tenang. "Mas Bagas tetap melakukan pelanggaran lalu lintas," katanya dengan suara tegas. "Saya harus tetap menilang." Senyum di wajah Bagas menghilang. Ia menatap Andi dengan tatapan yang berbeda, lebih tajam dan penuh ketidakpercayaan. "Serius,
Pak? Katanya dengan nada yang lebih rendah. Bapak tahu siapa saya, kan? Andi tetap pada pendiriannya. Tangannya mulai menulis surat tilang di atas buku kecilnya. Ia tidak ingin membiarkan status seseorang mengaburkan keadilan. Namun, belum sempat ia menyelesaikan tulisan itu, Bagas mendengus dan melangkah lebih dekat. Bapak yakin? Suaranya semakin pelan, namun terdengar seperti sebuah peringatan. Saya bisa bikin Bapak kehilangan seragam dalam waktu semalam. Andi berhenti menulis. Ia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda itu. Ada ketegangan di udara. Malam yang sebelumnya tenang kini berubah menjadi penuh tekanan. Hati Andi berdegup semakin kencang. Ia tahu, ini bukan sekadar tilang biasa. Ini adalah ujian besar bagi dirinya. Andi menatap Bagas dengan mata yang tajam, mencoba membaca ekspresi pemuda itu. Nada suara dan sikapnya menunjukkan bahwa ia bukan sekadar kesal. Ada sesuatu dalam dirinya yang terbentuk dari kebiasaan. Kebiasaan merasa tak tersentuh. Bagas melangkah lebih dekat, hampir berhadapan langsung dengan Andi. Pak, katanya dengan suara lebih rendah, namun penuh tekanan. Saya kasih kesempatan sekali lagi. Taruh buku itu, anggap nggak ada apa-apa, dan saya pergi. Nggak ada yang perlu repot. Andi tetap diam. Tangannya masih memegang pena, tapi sedikit gemetar. Bagian dari dirinya ingin menghindari konflik ini, tapi bagian lainnya tahu bahwa jika ia menyerah sekarang, maka harga dirinya sebagai polisi akan runtuh. Bagas menyeringai kecil melihat keraguan di wajah Andi. Begini aja, katanya santai, menepuk bahu Andi perlahan. Saya kasih sesuatu buat Bapak, biar malam ini kita sama-sama enak. Tangan Bagas merogoh ke dalam jaketnya dan mengeluarkan selembar uang 100.000. Ia melipatnya dengan santai, lalu mencoba menyelipkannya ke dalam buku tilang Andi. Saat itu juga, darah Andi mendidih. Ia bukan polisi yang sempurna, tapi menerima suap, itu bukan dirinya. Dengan gerakan cepat, Andi menepis tangan Bagas hingga uang itu terjatuh ke aspal. Beberapa pengendara yang memperhatikan kejadian ini mulai berbisik-bisik. Wajah Bagas berubah seketika. Senyum santainya menghilang. Matanya menyipit tajam, seolah tidak percaya bahwa ada polisi yang berani menolaknya. Saya bukan tipe orang yang bisa dibeli, Mas, kata Andi dengan nada dingin. Bagas menggertakkan giginya. Bapak nggak tahu siapa yang Bapak hadapi. Saya tahu, jawab Andi cepat. Saya sedang berhadapan dengan seorang pelanggar lalu lintas. Dan tugas saya adalah menegakkan aturan, bukan tunduk pada ancaman. Ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Udara malam yang tadinya sejuk kini terasa panas. Bagas mengepalkan tangannya. Ia tidak terbiasa ditolak. Tidak pernah ada orang yang berani menentangnya seperti ini. Namun sebelum ia bisa berkata apa-apa, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Seseorang sedang berjalan mendekat. Andi dan Bagas menoleh hampir bersamaan. Dari balik bayangan lampu jalan, sesosok pria berjas rapi dengan langkah mantap muncul. Wajahnya serius, matanya tajam. Andi langsung mengenali pria itu. Jantungnya berdegup kencang. Ini semakin gawat. Langkah kaki itu terdengar mantap di keheningan malam. Pria berjas rapi itu berjalan mendekat dengan sorot mata tajam. Wibawanya begitu kuat hingga udara di sekitar seolah menegang. Andi menelan ludah. Ia mengenali wajah itu. Tak salah lagi. Kapolda DY. Bagas, yang tadinya penuh percaya diri, kini tampak kaget. Matanya membesar saat melihat siapa yang datang. Ayah? Suaranya bergetar. Kapolda berhenti tepat di depan mereka. Tatapannya bergantian mengamati Andi dan Bagas. Dalam diamnya, ada tekanan yang luar biasa. Andi berdiri tegak, mencoba mengendalikan debaran jantungnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagas, yang biasanya berani, kini kehilangan kata-kata. Wajahnya mulai pucat. Kapolda akhirnya membuka suara. Bagas, suaranya tenang, tapi penuh otoritas. Apa yang kau lakukan di sini? Bagas menunduk sejenak, lalu mencoba menguasai diri. Ayah,
Ini cuma masalah kecil. Polisi ini berusaha menilangku padahal aku berusaha menilangmu. Kapolda memotong dengan nada tajam. Apa kau melanggar lalu lintas? Bagas terdiam. Kapolda menatap Andi. Ceritakan padaku, apa yang terjadi? Andi menarik napas dalam. Ia tahu ini adalah momen krusial. Maaf, Pak, katanya dengan suara tegas. Putra Bapak menerobos lampu merah, tidak memakai helm, dan mencoba memberi saya uang agar membatalkan tilangnya. Wajah Kapolda tetap tanpa ekspresi, tapi matanya sedikit menyipit. Ia beralih ke Bagas, yang kini tampak semakin gelisah. Bagas, suaranya lebih pelan, tapi menusuk. Kau mencoba menyuap polisi. Bagas mencoba mencari alasan. Ayah, aku cuma... Maksudku? Tidak ada maksud lain, potong Kapolda. Kau berusaha menggunakan kekuasaan keluargamu untuk menghindari hukuman, dan itu perbuatan memalukan. Bagas menunduk semakin dalam. Keheningan di antara mereka terasa begitu panjang. Lalu Kapolda berbalik ke arah Andi. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanyanya. Andi menegakkan bahunya. Meski gugup, ia tahu jawabannya. Saya tetap akan menilangnya. Pak, aturan tetap aturan. Siapapun yang melanggar harus ditindak. Kapolda menatapnya dalam-dalam. Lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah senyum tipis muncul di wajah pria itu. Bagus, katanya pelan. Kau polisi sejati. Bagas mendongak dengan ekspresi tak percaya. Ayah. Kapolda menoleh padanya dengan tatapan yang tak bisa ditawar. Kau akan menerima konsekuensinya, Bagas. Suaranya dingin. Dan ini bukan hanya soal tilang. Bagas terpaku. Ia sadar, sesuatu yang jauh lebih besar sedang menantinya. Bagas masih terpaku di tempatnya. Wajahnya yang biasanya angkuh kini berubah pucat. Ia menatap ayahnya dengan mata penuh kegelisahan, seolah mencari celah untuk menghindari konsekuensi yang baru saja disebutkan. Namun, Kapolda tidak memberi kesempatan. Dengar baik-baik. Suaranya tegas. Mulai malam ini, kau bukan lagi putra seorang Kapolda. Kau hanya warga biasa yang harus menaati hukum seperti orang lain. Bagas terkejut. Ayah. Maksudnya apa? Kapolda tidak menjawab langsung. Ia beralih ke Andi. Tilang dia. Perintahnya. Andi, meski sedikit terkejut, segera menuliskan surat tilang tanpa ragu. Tangannya masih terasa sedikit gemetar, tetapi hatinya yakin. Ia menyerahkan surat itu kepada Bagas. Silakan, Mas, katanya datar. Bagas menerima kertas itu dengan tangan yang mengepal. Rahangnya mengeras, dan jelas ia menahan amarah yang membuncah. Namun, ia tidak berani membantah lagi. Kapolda menatap putranya sekali lagi, kali ini dengan sorot mata yang lebih dalam. Dan setelah ini, kau akan ikut aku pulang. Kita perlu bicara. Bagas menunduk, tidak berani membalas. Beberapa orang yang sedari tadi mengamati kejadian ini dari kejauhan mulai berbisik-bisik. Mereka tidak menyangka, seorang anak pejabat justru mendapatkan hukuman langsung dari ayahnya sendiri. Kapolda berbalik ke Andi. Terima kasih sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Negara butuh lebih banyak polisi sepertimu. Andi menunduk hormat. Terima kasih, Pak. Kapolda mengangguk, lalu menatap putranya sekilas sebelum melangkah menuju mobil dinasnya yang terparkir tak jauh dari sana. Bagas mengikuti dari belakang. Langkahnya berat. Saat mereka pergi, Andi menghela napas panjang. Peristiwa ini pasti akan menjadi pembicaraan di kalangan polisi. Tapi satu hal yang ia yakini, malam ini, ia telah membuktikan sesuatu. Bahwa keadilan tidak mengenal nama atau jabatan. Namun, apa yang akan terjadi pada Bagas setelah ini? Andi hanya bisa bertanya dalam hati, sementara sirene patroli kembali meraung di kejauhan. Di dalam mobil dinas yang melaju di tengah sepinya malam, suasana begitu mencekam. Bagas duduk di kursi penumpang dengan kepala menunduk. Tangannya mengepal di atas pahanya. Di sampingnya, sang Kapolda duduk tegap,
Kedua tangannya bertaut di atas lutut. Tidak ada kata-kata yang terucap sejak mereka masuk ke dalam mobil. Hanya suara mesin yang menderu halus, menemani ketegangan di antara mereka. Bagas akhirnya tak tahan. "Ayah, aku benar-benar nggak ngerti kenapa ayah harus melakukan ini," katanya. Suaranya nyaris berbisik. Kapolda menoleh ke arahnya. Tatapannya tajam. "Kau tidak mengerti." Bagas mengangkat wajahnya. "Aku cuma menerobos lampu merah. Itu bukan hal besar. Ayah bertindak seolah-olah aku melakukan kejahatan besar." Seketika, mobil melambat dan berhenti di pinggir jalan. Sopir menunduk diam, tak berani ikut campur. Kapolda menoleh sepenuhnya ke arah putranya. "Bukan masalah kau menerobos lampu merah, Bagas. Tapi bagaimana kau menangani konsekuensinya?" Bagas menggigit bibirnya. "Aku hanya mencoba menyelesaikan masalah dengan cepat." Kapolda menghela napas panjang. "Dengan cara menyuap polisi? Menggunakan jabatan ayahmu untuk menghindari tanggung jawab? Apa itu yang kau pelajari selama ini?" Bagas terdiam. Kapolda menatapnya lekat-lekat. "Kau tahu, Bagas, aku bekerja keras bertahun-tahun untuk membangun integritas. Aku ingin memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Tapi kau hampir merusak semua itu dalam satu malam." Bagas merasa dadanya sesak. Ia ingin membantah, tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. "Kau pikir, hanya karena aku Kapolda, kau bisa melakukan apapun yang kau mau?" lanjut Kapolda. "Kau salah besar." Bagas mengepalkan tangannya. "Jadi, sekarang apa? Ayah mau hukum aku? Mau jeblosin aku ke sel?" Kapolda menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata, "Mulai besok, kau akan merasakan hidup tanpa keistimewaan." Bagas mengerutkan kening. "Maksudnya?" Kapolda menyandarkan punggungnya. "Kau akan kuberikan pengalaman yang tak pernah kau bayangkan. Agar kau tahu bagaimana rasanya hidup sebagai orang biasa." Bagas mulai merasa gelisah. Apa yang ayah maksud? Kapolda tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan. Wajahnya penuh ketegasan. Bagas menelan ludah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar takut. Pagi itu, sinar matahari menyapu halaman rumah mewah Bagas. Namun, hari ini berbeda. Tidak ada sarapan mewah yang tersaji di meja. Tidak ada sopir yang siap mengantar. Tidak ada kebebasan yang selama ini ia nikmati. Bagas berdiri di depan ayahnya dengan ekspresi bingung. Ia mengenakan kaos polos dan celana jeans sederhana, jauh dari penampilan biasanya yang selalu rapi dan penuh gaya. "Apa maksud ayah menyuruhku berpakaian seperti ini?" tanyanya, masih berusaha memahami situasi. Kapolda menatap putranya dengan tenang. "Mulai hari ini, kau akan hidup tanpa fasilitas keluargamu. Kau akan bekerja untuk mendapatkan uang sendiri. Kau akan merasakan seperti apa hidup orang biasa." Bagas terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Ayah bercanda, kan?" Kapolda menggeleng. "Kau pikir hidup ini bisa kau kendalikan sesuka hati? Kau harus belajar menghargai kerja keras." Bagas tertawa kecil, mencoba meremehkan. "Dan ayah mau aku kerja apa? Aku bahkan gak punya pengalaman kerja." Kapolda tersenyum tipis. "Itu masalahmu. Mulai sekarang, kau harus mencari pekerjaan sendiri. Tidak ada bantuan, tidak ada uang saku. Jika kau ingin makan, kau harus bekerja." Bagas menelan ludah. Ia melihat ke sekeliling, berharap ibunya atau siapapun bisa membantunya. Tapi tidak ada yang berpihak padanya kali ini. Ia akhirnya mendesah panjang. "Baik, kalau ini cara ayah menghukumku, aku akan buktikan kalau aku bisa." Kapolda mengangguk. "Bagus. Aku ingin melihat sejauh mana kau bisa bertahan." Bagas menatap ayahnya untuk terakhir kali sebelum melangkah keluar rumah. Langkahnya penuh keraguan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar sendirian. Saat melangkah ke jalanan Jogja yang ramai, satu pertanyaan terus berputar di kepalanya.
Bagaimana cara bertahan tanpa keistimewaan yang selama ini ia nikmati? Dan lebih penting lagi, seberapa keras hidup yang akan ia hadapi? Bagas berjalan tanpa arah di trotoar kota Jogja. Udara panas dan suara bising kendaraan membuat kepalanya semakin pening. Ponselnya kini hanya berfungsi sebagai jam tangan, tidak ada saldo, tidak ada paket data. Perutnya mulai keroncongan. Ia berhenti di depan warung angkringan, melihat nasi kucing dan gorengan yang menggoda di etalase kaca. Ia merogoh kantong. Kosong. Bagas menghela napas. Gimana caranya gue makan kalau gue nggak punya uang? Gumamnya. Tepat saat itu, seorang pria tua datang membawa tumpukan gelas kotor. Pemilik angkringan, seorang bapak berusia sekitar 50-an, menyapanya. Mbah, biasa ya? Duduk dulu, tak buatkan teh. Bagas memperhatikan. Pria tua itu tampak lelah, tapi senyumnya tetap hangat. Bagas menggigit bibir. Jika pria setua itu masih bekerja, apa alasan baginya untuk menyerah? Dengan sedikit keberanian, ia mendekati pemilik angkringan. Pak, kalau saya bantu cuci piring di sini, bisa dapat makan. Pemilik angkringan mengamati Bagas dari ujung kepala sampai kaki. Kamu anak siapa? Nah? Kok kelihatan bukan orang susah? Bagas menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia malu mengaku sebagai anak Kapolda. Saya cuma lagi belajar hidup mandiri, Pak. Pemilik angkringan tersenyum. Kalau gitu, silakan ambil ember di belakang. Piringnya numpuk. Bagas tersenyum kecil. Ia menggulung lengan bajunya dan mulai bekerja. Siang itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bagas merasakan bagaimana rasanya mencari makan dengan keringat sendiri. Tangannya penuh busa, pakaiannya basah. Tapi ketika ia akhirnya duduk dan menikmati sepiring nasi kucing serta segelas teh hangat, rasanya lebih nikmat dari makanan mahal manapun yang pernah ia santap. Hari demi hari berlalu. Bagas mencoba berbagai pekerjaan, menjadi kuli angkut di pasar, ojek online dengan motor pinjaman, bahkan mencuci mobil di pinggir jalan. Ia mulai memahami satu hal yang tak pernah ia sadari selama ini. Hidup tidak selalu mudah. Tapi saat seseorang berusaha dengan tulus, jalan selalu terbuka. Beberapa minggu kemudian, ia kembali ke rumah. Wajahnya lebih tirus, tangannya lebih kasar, tapi sorot matanya jauh lebih dewasa. Kapolda menatap putranya dengan bangga. Bagaimana rasanya hidup tanpa keistimewaan? Bagas tersenyum tipis. Lebih berat dari yang aku bayangkan. Tapi aku bersyukur telah mengalaminya. Kapolda mengangguk puas. Itulah yang ingin ayah ajarkan. Bagas menghela napas, lalu berkata, mulai sekarang, aku ingin menjalani hidup dengan caraku sendiri. Dengan usahaku sendiri. Kapolda tersenyum. Itulah sikap seorang pria sejati. Malam itu, Bagas menatap langit. Ia kini mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya. Dan di dalam hatinya, ia mengingat satu pelajaran penting. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11